Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab statistika. Nama saya Mang Haikal, lalu ada Adila Putra Kencono, ada Adit Prasetya Nugraha, ada Ana Sukriyatul Aliyah, dan ada Anabel Angelika Dora. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistik adalah data informasi yang didapat dari data serta perhitungan dari suatu algoritma tertentu. Lalu statistika terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inference. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Lalu yang selanjutnya, statistik inference adalah metode-metode yang berkaitan dengan analisa sebagian data untuk kemudian digunakan untuk menaksir dan menarik kesimpulan tentang keseluruhan data. Selanjutnya ada pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah himpunan dari semua objek yang sedang diamati atau diteliti. Sampel adalah himpunan sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti. Contohnya itu Pak Ahmad mempunyai kebun bunga. Di dalam kebun bunga Pak Ahmad terdapat bunga mawar, bunga melati, dan bunga matahari. Pak Ahmad memetik 2 bunga mawar, 2 bunga melati, dan 2 bunga matahari. Selanjutnya, bunga yang telah dipetik itu ditunjukkan kepada para pembeli bunga. Tentukan populasi dan sampelnya. Penyelesaiannya, populasinya adalah seluruh bunga yang ada di kebun Pak Ahmad, sedangkan sampelnya adalah bunga yang dipetik dan ditunjukkan kepada pembeli bunga. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama itu ada penelusuran literatur, yaitu cara pengumpulan data yang menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Yang kedua itu ada angket atau kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti atau populasi. Yang ketiga itu ada wawancara, yaitu pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Yang terakhir ada pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung terhadap objek yang diteliti. Penyajian data atau data tunggal. Yang pertama, penyajian data tunggal dalam bentuk tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun kategori tertentu dalam suatu daftar. Contoh berikut adalah data ulangan harian matematika dari 30 siswa. Dari kumpulan data di atas, susunlah dalam bentuk tabel. Ini tabel distribusi frekuensi tunggalnya, ada kolom nilai, turus, dan frekuensi. Kemudian ada jumlahnya 30. Penyelesaiannya dari data di atas terdapat beberapa nilai yang sama. Nilai 5 muncul sebanyak 2 sehingga frekuensinya 2. Nilai 6 muncul sebanyak 5 sehingga frekuensinya 5. Nilai 7 muncul sebanyak 8 sehingga frekuensinya 8. Nilai 8 muncul sebanyak 10 sehingga frekuensinya 10. Nilai 9 muncul sebanyak 5 sehingga frekuensinya 5. Turus menyatakan tanda yang menunjukkan banyaknya data. Dua, penyajian data dalam bentuk diagram. A. Diagram batang. Diagram ini merupakan diagram persegi panjang yang mewakili frekuensi nilai data tertentu. Semakin tinggi frekuensi, semakin panjang persegi panjang yang diwakilinya. Selain itu, diagram batang juga sering digunakan untuk mewakili data tunggal atau kelompok dan berguna dalam menentukan tingkat fluktuasi data. Yang terakhir, diagram batang terbagi menjadi dua, yaitu diagram batang vertikal dan horizontal. Lalu ada contoh soal 1. Setelah pelaksanaan sensus penduduk di suatu kelurahan, maka diketahui jumlah warga dalam setiap RT adalah sebagai berikut. RT 1, pria 70 jiwa, wanita 90 jiwa. RT 2, pria 60 jiwa, wanita 80 jiwa. RT 3, pria 60 jiwa, wanita 75 jiwa. RT 4, pria 40 jiwa, wanita 65 jiwa. Jika data tersebut dibuat dalam diagram batang, maka akan menjadi seperti ini, diagram vertikalnya dan diagram horizontal. Yang kedua itu
Jika dalam suatu SMKN 5 terdapat data murid sebagai berikut. Kelas 10 400 siswa, kelas 11 340 siswa, kelas 12 295 siswa. Jadi kalau dibuat dengan diagram vertikal dan horizontal, jadinya kayak gitu. Kayak gini, berdua. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan perbandingan. Diagram lingkaran dibagi dalam juring-juring lingkaran besar. Sudut juring lingkaran sebanding dengan nilai data yang disajikan. Contoh soal yang pertama, sebuah sekolah memiliki data-data siswa yang mengikuti kegiatan ekskul dalam bentuk diagram lingkaran sebagai gambar bola 45%, voli 25%, basket dan musik belum diketahui. Maka jika jumlah siswa yang mengikuti ekskul bola sebanyak 450 siswa, berapakah siswa yang mengikuti ekskul voli? Penyelesaiannya diketahui persen ekskul bola 45%, persen ekskul voli 25%, jumlah ekskul bola 450 siswa. Yang ditanya banyaknya siswa yang mengikuti ekskul voli. Jumlah ekskul voli sama dengan ekskul voli dibagi persen ekskul bola dikali jumlah ekskul bola. Sama dengan 25% dibagi 45% kali 450 sama dengan 11.250 dibagi 45 250 siswa. Jadi jumlah siswa yang mengikuti ekskul voli adalah 250. Contoh soal 2, pekerjaan dari 300 penduduk desa makmur pada tahun 2009 ditunjukkan dalam tabel berikut. Pekerjaan petani 90, peternak 10, pedagang 120, guru 50, karyawan 30, dan jumlah totalnya adalah 300. Untuk dapat menyajikan data tersebut ke dalam diagram lingkaran, maka kita harus mencari besar sudut juring dan presentasi dari masing-masing jenis pekerjaan. Dengan caranya sebagai berikut. Lalu jawabannya adalah petani 90, besar sudut pusat juringnya adalah 90 per 300 kali 360 sama dengan 108 derajat. Persentasenya 90 per 300 kali 100% sama dengan 30. Lalu selanjutnya peternak dengan frekuensi 10, besar sudut pusat juring adalah 10 per 300 kali 360 derajat sama dengan 12 derajat. Persentasenya adalah 10 per 300 kali 100%, yaitu 3,33%. Lalu selanjutnya ada pedagang 120. Besar sudut pusat juringnya adalah 120 per 100 per 300 kali 360 sama dengan 144 derajat. Lalu persentasenya adalah 120 per 300 kali 100% sama dengan 40%. Lalu selanjutnya adalah guru 50. Besar sudut pusat juringnya adalah 50 per 300 kali 360 sama dengan 60 derajat. Persentasenya 50 per 300 kali 100, yaitu 16,67%. Lalu yang terakhir adalah karyawan dengan frekuensi 30, besar sudut pusat juring 30 per 100 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Lalu presentasinya 30 per 300 kali 100% sama dengan 10%, jumlahnya 300. Jadi, lalu diagramnya adalah sebagai berikut. Petani 30%, peternak 3%, pedagang 40%, guru 17%, dan terakhir karyawan adalah 10%. Ya, selanjutnya diagram garis. Diagram garis biasanya dipakai untuk menggambarkan suatu data yang berkelanjutan dalam suatu kurun waktu tertentu. Misalnya data tentang produksi dari tahun ke tahun dan sebagainya. Contoh soal yang pertama, pada akhir 1995 sampai 2004, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut adalah laporannya. Jumlah mobil yang terjual. Di tahun 1995 ada 15 mobil yang terjual, tahun 1996 18 mobil, 1997 27 mobil, 1998 21 mobil, 1999 18 mobil, tahun 2000 30 mobil, 2001 32 mobil, 2002 20 mobil, 2003 17 mobil, dan 2004 15 mobil. Maka pembuatan diagram garis pada soal di atas adalah sebagai berikut. Contoh soal yang kedua, data curah hujan di Kota Bandung pada tahun 2008 sebagai berikut. Bulan Januari curah hujannya 290, Februari 580,
April 320, Mei 100, Juni 50, Juli 90, Agustus 110, September 170, Oktober 290, November 310, Desember 220, dan jumlahnya 2.700. Data di atas jika disajikan dalam diagram garis adalah sebagai berikut. Di diagram daun. Dalam diagram daun, data yang terkumpul diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai data terbesar. Diagram batang daun terdiri atas dua bagian, yaitu bagian batang dan bagian daun. Bagian batang memuat angka puluhan dan bagian daun memuat angka satuan. Dulu contoh soal 1, yaitu hasil ulangan matematika kelas 10H bersama Mawar adalah sebagai berikut. Sajian data di atas dalam bentuk diagram batang daun adalah sebagai berikut. Batang 9, 2, dan 3. Batang 8, 1, 4, 6, 7, 8, 9. Batang 7, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 8. Batang 6, 0, 3, 4, 4, 4, 6, 9, 9. Batang 5, 1, 2, 4, 6, 6, 7, 8. Lalu yang batang 4 ada 1, 4, 6, 8, 9. Dan batang terakhir yang batang 3 adalah 2, 7, 8, 9. Selanjutnya nilai umum fisika dari 36 siswa adalah sebagai berikut. Maka sajian data di atas dalam bentuk diagram batang daun adalah sebagai berikut. Batang 4, daunnya 4 dan 7. Batang 5, daunnya 6 dan 9. Batang 6, 1, 3, daunnya 1, 3, 4, 5, 6, 8. Batang 7, daunnya 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 9. Batang 8, daunnya 3, 4, 4, 5, 5, 9. Batang 9, 1, 4, 5, 7. Selanjutnya ada diagram piktogram. Diagram piktogram atau lambang adalah penyajian data statistik dalam bentuk gambar-gambar dengan ukuran tertentu untuk menunjukkan nilai masing-masing data. Soal pertama, jumlah penduduk di suatu kecamatan ialah sebagai berikut. Kelurahan A sebanyak 800 orang, Kelurahan B sebanyak 150 orang, Kelurahan C sebanyak 700 orang. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk program. Jawab. Kelurahan A, jumlah penduduk dilambangkan dengan 8 piktogram, Kelurahan B dilambangkan dengan 6,5 piktogram, dan Kelurahan C dilambangkan dengan 7 piktogram, di mana satu piktogramnya melambangkan satu. Contoh soal 2, jumlah siswa di kota Bangor berdasarkan tingkat pendidikannya tahun 2007 ditunjukkan pada tabel berikut. TK 4.000, SD 3.000, SLTP 2.500, SLTA 3.500. Data di atas jika disajikan dalam diagram piktogram adalah sebagai berikut. TK 4.000, jumlah keterangannya ada 8. SD ada 6, SLTP ada 5, SLTA ada 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.